Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang fasilitas internet. Ya, ini adalah materi berikutnya setelah kemarin kalian mempelajari tentang dampak positif dan negatif dari internet. Sebelum kita memasuki ke materi berikutnya, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Ya, menurut kalian fasilitas internet yang paling sering atau pernah kalian gunakan apa saja? Nah, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar dengan menuliskan nama, underscore kelas, kemudian sampaikan atau kemukakan pendapat kalian. Karena pada hari ini tugasnya adalah kalian diminta untuk menyimak materi yang Ibu sampaikan di YouTube dan kalian menjawab atau aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran secara real time. Artinya ketika Ibu menyampaikan, kalian langsung menjawab. Itu tugasnya untuk hari ini. Nah, silakan kalian kemukakan pendapat kalian. Apa saja fasilitas internet yang pernah kalian gunakan? Tentunya internet sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Nggak ada orang yang nggak pernah pakai internet. Nah, sebagai pendidik, kalian siswa, siswi menggunakan apa saja untuk fasilitas internet? Oke, silakan Ibu tunggu. Nah, baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu fasilitas internet dan aplikasinya. Ada banyak sekali layanan internet yang bisa kalian dapatkan. Ya, sering atau kalian pernah mendengar istilah www atau 3W. Ada yang tahu kepanjangan dari apa? 3W? Ya, benar. 3W atau World Wide Web, ya. Jadi kepanjangan dari 3W adalah World Wide Web. Sering kalian ketikkan ketika kalian mau searching informasi. Tapi apakah kalian memahami apa itu World Wide Web? Nah, bagi yang belum tahu apa itu World Wide Web, World Wide Web adalah dokumen internet yang disimpan di server yang terdapat di seluruh dunia, ya. Atau orang sering menyebutnya dengan web saja. Jadi kalian suka dengar ya, webnya apa gitu ya. Nah, apa sih web? Nah, web di sini menyajikan informasi baik berupa teks, berupa gambar, berupa animasi, berupa audio ataupun video, di mana informasi-informasi tersebut dapat berasal dari server yang sama ataupun server yang berbeda. Makanya ketika kalian mengklik salah satu web, biasanya kalian dihubungkan dengan link selanjutnya. Nah, link tersebut bisa dari server yang sama ataupun berbeda. Nah, itu adalah layanan yang pertama, yaitu World Wide Web. Nah, World Wide Web di sini untuk kita bisa mengakses informasi di internet, maka dibutuhkan yang namanya web browser, ya. Jadi untuk mengakses internet kita membutuhkan suatu perangkat, ya, yang namanya web browser untuk atau aplikasi untuk mengakses atau menjelajahi internet. Apa saja yang termasuk dari web browser? Apakah Google termasuk atau Google Chrome? Nah, siapa yang bisa membedakan? Google atau Google Chrome yang termasuk di web browser. Nah, untuk web browser yang tepat adalah Google Chrome. Ya, Google Chrome adalah salah satu web browser yang paling sering digunakan. Ya, yang lainnya ada Internet Explorer, ada Mozilla Firefox, ya, ada Opera, ada Safari dan sebagainya. Beda ya kalau Google bukan. Ya, oke, kita lanjut. Fasilitas berikutnya dari layanan internet adalah email atau kepanjangannya adalah electronic mail. Ya, ada yang pernah kirim email atau menerima email? Ya, Ibu rasa kalian sudah paham tentang mengirim tugas ya melalui email.
Nah, email di sini yang membedakan adalah kalau dulu sebelum adanya email orang mesti antri di kantor pos untuk mengirimkan surat secara tradisional dengan perangko dan sebagainya. Tapi dengan kemajuan teknologi, surat secara elektronik ini bisa dikirimkan dengan hanya hitungan detik tanpa perlu perangko. Syaratnya adalah baik pengirim dan penerima mempunyai alamat email masing-masing. Jadi kalau nggak bisa nanti nyasar gitu ya, karena alamat emailnya berbeda gitu ya. Nah, itu syaratnya. Dan dari segi kerahasiaannya juga lebih terjamin, karena yang tahu password emailnya kan hanya orang itu saja. Beda dengan kalau kita ngirim surat secara tradisional, bisa saja yang menerima adalah bukan orang yang dituju. Jadi dari segi kerahasiaan, email ini sebenarnya lebih private, ya. Nah, itu fasilitas email atau layanan elektronik. Nah, sebenarnya ada 2 jenis email, tapi nanti Ibu ingin tanyakan kalian di akhir pembelajaran. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini aplikasi email ya. Kalian bisa daftar di Yahoo, di Gmail, di Hotmail ya. Itu free. Nah, selanjutnya ada fasilitas internet yang namanya chatting ya. Yaitu fasilitas internet yang memungkinkan pembicaranya bisa langsung berinteraksi dengan orang lain. Kalau dulu sebatas teks, jadi hanya mengirimkan pesan. Seiring dengan kemajuan teknologi, sekarang kalian ketahui sendiri bahwa sudah bisa berinteraksi dengan video conference seperti sekarang ini, ya. Nah, bagaimana caranya atau fasilitasnya apa aja? Kita bisa pakai yang namanya Google Meet, ada fasilitas, ada Zoom, ada Webex, ya. Nah, itu adalah fasilitas-fasilitas dari video conference. Jadi, sekarang yang namanya batasan ruang, batasan waktu itu sudah tidak ada kendala lagi karena semua bisa disiasati dengan adanya teknologi, ya. Nah, ini adalah aplikasi dari chatting. Contoh aplikasi chatting itu ada MIRC, ada YM atau Yahoo Messenger, ada Google Talk. Nah, kalau video conference yang tadi Ibu sebutkan, ada Google Meet, ada Zoom, ada Webex, ya, masih banyak yang lainnya lagi. Oke, kita lanjutkan. Fasilitas internet berikutnya ada yang namanya mailing list, ya. Mailing list di sini adalah fasilitas internet yang memungkinkan diskusi untuk masalah tertentu. Hampir sama dengan ada yang namanya news group, ya, tapi nanti kita lihat perbedaannya. Jadi mailing list adalah ajang diskusi di internet ya mengenai masalah tertentu. Syaratnya harus terdaftar sebagai anggota milis. Biasanya anggota milis ini sesuai dengan topik yang sama. Nah, selanjutnya, nah ini ada dua definisi milis, ada milis terbuka dan milis tertutup. Kalau milis terbuka ini adalah ajang diskusi dengan membatasi topik yang dibicarakan. Nah, kalau milis tertutup, pembahasan topiknya oleh anggota dibatasi oleh topik tertentu saja. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah news group yang tadi Ibu sampaikan. Hampir sama dengan milis, dia juga adalah ruang percakapan bagi pengguna yang memiliki kepentingan yang sama. Contoh, suka di bidang musik, maka masuk komunitas musik. Suka di bidang IT, maka gabung dengan percakapan atau diskusi tentang IT, seperti itu. Nah, tapi ada yang membedakan antara news group dan milis. Ya. Kalau milis, pesertanya harus terdaftar sebagai anggota milis. Ya. Kemudian artikelnya otomatis dikirimkan melalui alamat email. Jadi kamu suka nggak suka gitu ya, akan masuk ke alamat email kamu tentang topik-topik yang sedang mereka bicarakan. Nah, kemudian akan selalu update terhadap berita yang dikirim oleh anggota milis. Terdaftar
sebagai anggota, ya. Dan yang berminat saja yang ingin membuka pesan baru, ya. Tidak, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, fasilitas internet selanjutnya ada yang namanya Telnet, Telecommunication Network. Nah, Telnet ini merupakan layanan remote login yang mengacu pada program atau protokol, ya, yang menyediakan fungsi sehingga memungkinkan seseorang ini mengakses atau login ke sebuah terminal lain dalam lingkungan jaringan internet. Nah, biasanya ini digunakan untuk tujuan penelitian, tetapi juga harus mendapatkan izin juga dari sumber yang nantinya akan menjadi penelitian, ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada Gooper. Nah, Gooper di sini memungkinkan pemakai dapat melakukan akses informasi di komputer lain. Ya, itu namanya adalah Gooper. Jadi memungkinkan pemakai dapat melakukan akses informasi di komputer lain. Nah, ini fasilitas atau penjelasan dari Gooper. Selanjutnya FTP, File Transfer Protocol. Nah, FTP di sini adalah fasilitas dari internet yang memungkinkan untuk memindah atau mentransfer file dari satu komputer ke komputer yang lain yang terhubung ke internet. Ya, jadi kita bisa mengambil data, kita bisa mengirim data, gitu ya, dengan adanya fasilitas yang namanya adalah FTP, File Transfer Protocol. Nah, bagaimana bisa mengirimkan data dan menerima data? Itu ada fasilitas yang namanya server, ya. Ada dua jenis, ada anonymous FTP, ya. Nah, kemudian ada juga ping, paket internet Gooper. Ping di sini adalah seperti deretan angka-angka, di situ untuk memanggil, ya, atau menguji sebuah komputer terhubung nggak dengan komputer yang lain. Misalnya ada dua komputer yang kita hubungkan untuk menjadi suatu jaringan. Apakah komputer A bisa terhubung dengan komputer B? Maka dilakukanlah istilah ping. Jadi memanggil, setiap komputer itu punya address atau alamat, ya, dinamakan biasanya adalah internet protokol, gitu ya. Nah, dipanggil, oh kalau bisa IP-nya berarti bisa terhubung dalam suatu jaringan. Nah, sekarang tugas kalian adalah di kolom komentar tuliskan nama, underscore kelas, kemudian jawab ini. Yang pertama, ya, kalian tulis dulu biar nanti kalian bisa menjawabnya. Apakah proses mengambil file dari internet merupakan fasilitas FTP? Kemukakan pendapat kalian. Yang kedua, tadi Ibu sudah menyinggung tentang email, elektronik mail. Tapi ada dua jenis sebenarnya penggolongan atau klasifikasi dari email. Nah, silakan kalian sebutkan. Kemudian, dari yang tadi sudah Ibu jelaskan, sebenarnya masih banyak fasilitas internet yang lainnya. Ibu pengen kalian mencari tahu fasilitas apa saja yang lainnya yang belum Ibu sebutkan. Oke, materi hari ini tentang fasilitas dan layanan internet Ibu cukupkan. Kalian tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar secara tatap muka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.